Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni, NIM 2019-011-06. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang pengertian manajemen perkantoran. Nah, manajemen administrasi perkantoran merupakan bagian dari manajemen yang memberikan informasi layanan bidang administrasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan efektif dan memberi dampak kesehatan pada bidang lainnya. Yang kedua itu definisi pelayanan. Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani yang bersifat tidak terwujud dan tidak dapat dimiliki. Yang ketiga itu karakteristik layanan. Yang pertama, untouchability. Artinya, layanan yang tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar sebelum dibeli. Hasil layanan ini dapat dinilai setelah menikmatinya. Yang kedua, inseparability. Pelayanan yang dijual terlebih dahulu baru diproduksi dan dikonsumsi secara bersama-sama. Yang ketiga, variability. Merupakan layanan yang bersifat variabel, artinya yang banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung pada siapa, kapan, di mana layanan tersebut dihasilkan. Yang keempat itu perishability. Layanan merupakan komoditas yang tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Yang ketiga itu pengertian rumah sakit. Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis, profesional, dan terorganisir, serta sarana kedokteran yang permanen, menyelenggarakan pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan, dan kesinambungan diagnosis, serta pengobatan penyakit yang disertai oleh pasien menurut American Hospital Association. Yang keempat itu jenis-jenis rumah sakit yang ada di Indonesia. Berdasarkan kepemilikannya dibedakan 3 macam rumah sakit. Yang pertama itu rumah sakit pemerintah, rumah sakit pusat, rumah sakit provinsi, dan rumah sakit kabupaten. Yang kedua itu rumah sakit BUMN dan ABRI. Yang ketiga, rumah sakit swasta yang menggunakan dana investasi dan sumber dalam negeri PMDN dan sumber luar negeri PMA. Berdasarkan jenis pelayanan, yang pertama rumah sakit umum, yang kedua rumah sakit jiwa, yang ketiga rumah sakit khusus mata, paru, kusta, rehabilitasi jantung dan kanker dan sebagainya. Nah, yang kelima itu faktor-faktor mempengaruhi demam terhadap pelayanan kesehatan dan rumah sakit. Kebutuhan berbasis pada aspek fisiologis, penilaian pribadi akan sangat khusus kesehatannya. Variabel ekonomi seperti tarif, ada tidaknya sistem asuransi dan penghasilan, variabel demokrasi dan organisasi. Nah, yang keenam itu prosedur pembagian administrasi rumah sakit. Prosedur pembagian pelayanan administrasi pelayanan rawat jalan. Yang pertama, pasien datang mendaftarkan diri di loket pendaftaran. Nah, yang kedua, petugas mendaftarkan pasien. Nah, yang pertama itu pasien baru. Yang kedua, pasien yang sudah memiliki KTP. Yang ketiga, pasien askes, jamkesmas, jamkesda, non-maskin. Yang keempat, jika pasien tersebut adalah pasien lama, maka petugas mendaftarkan pasien sebagai berikut. Nah, C. Petugas membawa buku rawat jalan ke tempat tujuan pelayanan yang diinginkan di ruang pelayanan yang dituju, memanggil serta menerima pasien yang melaksanakan pelayanan sesuai protap standar pelayanan yang berlaku. D. Petugas loket yang mengambil kartu rawat jalan ke ruang periksa. E. Petugas loket menyimpan kembali kartu rawat jalan ke rak arsip sesuai dengan nomor indeks. Nah, yang ketujuh itu prosedur administrasi pelayanan rawat inap. Nah, yang pertama itu menawarkan tarif jasa rawat inap secara jelas kepada pasien.
Yang kedua, apabila sudah ada kesepakatan dari keluarga penanggung jawab pasien, maka resepsionis memberikan form surat pelayanan pembayaran kepada keluarga penanggung jawab pasien yang diisi dengan ditandatangani. Nah, yang ketiga itu resepsionis meminta jaminan rawat inap kepada keluarga penanggung jawab pasien berupa KTP, SIM, atau pengenal lainnya. Yang keempat, setelah forum surat pelayanan pembayaran diisi dan ditandatangani oleh pasien, memberikan forum tersebut ke bagian rekam medis yang dicarikan berkas status pasien rawat inap sesuai dengan nomor rekam medik. Yang selanjutnya, status pasien rawat inap diantarkan oleh petugas rekam medis di IGD Poli yang ditujukan. Nah, yang kedelapan itu prosedur administrasi pelayanan gawat darurat. Hal ini ditentukan seberapa parah sakit yang diderita pasien. Ketika pasien datang, pasien langsung dibawa ke ruang UGD untuk diperiksa. Dalam pemeriksaan tentukan apakah pasien harus rawat inap apa tidak. Nah, yang pertama itu pasien tidak rawat inap. Yang kedua, pasien rawat inap. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.